Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 3 November 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 15-24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus model terbaik kerendahan hati. Orang yang sungguh rendah hati
pasti selalu mengakui keterbatasan dirinya dan pada saat yang sama akan mengakui hal-hal yang positif yang dimiliki oleh orang lain secara tulus, jujur, bijak, dan total. Orang seperti ini selalu menunjuk Tuhan sebagai asal seluruh berkat yang diperoleh. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menunjuk satu lagi hal baru yang sangat penting soal kerendahan hati, yakni contoh, panutan, dan teladan yang paling utama dalam hal kerendahan hati. Model itu tidak lain lagi adalah Yesus Kristus sendiri. Paulus menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib." Hal yang ditunjukkan oleh Yesus dari kerendahan hati adalah keseriusan mengosongkan dirinya di hadapan Bapanya. Ia mengosongkan diri berarti ia yang adalah Allah membuat dirinya bahkan tidak lagi seperti Allah, tetapi jadi seorang hamba yang taat sampai mati. Saudara-saudariku terkasih, kerendahan hati yang berarti pengosongan diri, mengenyampingkan pelbagai hal lain, dan memberi prioritas pada urusan-urusan Allah inilah hal yang ditekankan oleh Lukas dalam Injil hari ini. Kisah orang berdalih adalah kisah orang yang terlalu banyak kompromi atau banyak alasan. Mereka ini lebih memprioritaskan dirinya sendiri, dan ini adalah model orang yang tidak rendah hati di hadapan Allah. Orang seperti itu merasa diri mampu sendiri dalam segalanya. Yang berbalik memprioritaskan urusan Tuhan yang lebih besar adalah orang yang rendah hati karena mereka menganggap Tuhan lebih besar, lebih penting, dan abadi dibandingkan dengan urusan pribadi belaka. Mereka itu dipuji karena memprioritaskan Allah sebagai yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kita diundang belajar dari Yesus, tidak berkompromi, tidak banyak alasan, tidak ingat diri sendiri, selalu tulus, jujur, total, asli dan rendah hati, yang benar dan tidak pura-pura. Semoga demikian. Amin.